tanda tangan itu sudah dibolehkan oleh peraturan OJK, terutama karena pandemi itu, sehingga tatap muka dengan agen itu juga bisa dimungkinkan, tidak perlu dilakukan secara fisik, tapi bisa dilakukan secara conference, teleconference. Tapi tetap harus diwaspadai, teleconference itu juga harus ada tatap muka yang nyata antara agen dengan nasabah. Jadi harus benar-benar ada dua wajah di sana, agen dan nasabah. Demikian pun tanda tangan itu juga harus tanda tangan yang benar-benar di atas dokumen yang sepenuhnya dibaca, bukan hanya tanda tangan di muka lantas isinya belakangan atau belakangan diisi tanpa diketahui oleh nasabah. Jadi e-sign itu dimungkinkan, tapi tetap harus ada transparansi, edukasi, literasi kepada nasabah. Jadi tidak jadi soal, tapi yang lebih kritikal, lebih krusial di sini, apakah nasabah itu benar sadar tentang apa yang dia tanda tangani. Di sini perlunya transparansi, literasi dari apa eh, para penyelenggara insurtech ini. Jadi kemudahan itu tidak mengkompromikan, tidak mensubstitusi literasi dan transparansi. Itu yang paling utama. Jadi jangan menukar kemudahan dengan apa kepatuhan pada prinsip transparansi dan keterbukaan. Baik, Demikian. Pak Irfan, kalau kita lihat dari sejauh ini begitu ya, dengan dari adanya Insurtech sendiri sampai sekarang, kira-kira untuk resiko dari keamanan datanya seperti apa sih Pak? Apakah memang sudah ada pernah kasus gitu terkait kebocoran datanya? Ya, kalau kebocoran data sudah sering terjadi di khususnya misalnya dalam soal asuransi seperti BRI Life, BPJS Tenaga Kerja, dan banyak penyelenggara lain yang juga bahkan situs-situs lembaga negara itu juga berulang kali di hack ya. Jadi khusus untuk asuransi yang kita ingat saja belakangan ada BRI Life, ada BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan yang webnya, datanya dibobol begitu. Nah, di sini soal yang sangat perlu diperhatikan oleh OJK, tidak saja mengatur insurtech ini dari sisi ekosistem pemasaran sebagai supply chain dari penjualan, tapi juga harus mengaturnya dari ekosistem IT begitu. Karena peraturan yang ada sekarang baru menyangkut insurtech ini sebagai saluran pemasaran. Belum ada peraturan yang mengatur insurtech ini sebagai ekosistem IT begitu, karena di sana ada big data, ada AI, ada Internet of Things, itu semua belum diatur oleh OJK. Ini yang penting sekali dan harus yang kita semua seluruh pelaku insurtech ini ikut berpikir soal itu. Baik, Pak Irfan. Pak Irfan, kalau kita pahami begitu ya, Insurtech ini sendiri kan juga sebuah inovasi begitu dari perusahaan asuransi itu sendiri. Tapi kalau kita lihat untuk ke depan, untuk Insurtech sendiri inovasinya akan seperti apa, Pak? Insurtech ini kita sudah lihat bahwa semula dia hanya menjadi pelengkap dari transaksi e-commerce, misalnya di pemesanan tiket, pemesanan barang-barang di marketplace seperti membeli buku, HP, peralatan kosmetik dan seterusnya. Namun ke depan ini ada yang tadi saya sebut digital manufacturer, di mana seluruh pelaku IT ini tidak saja dia menjual apa yang dimiliki oleh perusahaan asuransi, tapi mereka juga meng-create produk-produk tertentu. Tapi yang kita ingin garis bawahi di sini, sebelum literasi masyarakat itu menjadi lebih baik, mohon untuk tidak menjual produk-produk yang complicated, seperti produk-produk investasi, produk-produk yang berbasis investasi yang membutuhkan pengetahuan yang lebih kompleks dari nasabah seperti saham, reksadana dan sebagainya, itu agar tidak lebih dulu dikedepankan. Jadi mohon agar pelaku insurtech ini lebih mengutamakan pada produk-produk yang sederhana tadi, seperti penarik Gojek yang membutuhkan jaminan kecelakaan, kesehatan, atau butuhkan kalau barang itu jatuh, pecah dan seterusnya. Jadi itu produk-produk sederhana yang membutuhkan cover. Tapi kalau produk-produk seperti unit link yang complicated,
sebaiknya tidak dipasarkan secara online. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ya